Latar belakang keluarga saya adalah kebetulan papa saya adalah seorang pendeta yang memimpin beberapa gereja yang ada di Jakarta, dan papa saya menikah dengan ibu saya seorang misionaris di gereja. Padahal beliau itu adalah pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau. Seperti itu. Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000 orang. Allah Akbar. Itu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang mu'alaf, ya, satu keluarga ini ya. Mereka mu'alaf tinggalkan Kristen masuk ke agama Islam. Yang menarik di cuplikan yang kita dengarkan teman-teman, dan menurut pengakuan mu'alaf yang perempuan tadi, di mana dia katakan bapaknya atau ayahnya itu seorang pendeta besar di Jakarta yang memimpin beberapa gereja, ya, memimpin beberapa gereja. Bisa jadi dia ini ketua sinode ataupun dia ketua rayon gitu ya. Jadi memimpin beberapa gereja. Kemudian menikah dengan ibunya yang juga misionaris dalam gereja. Wow, ya. Tapi ada yang janggal di sini teman-teman. Yang janggalnya adalah mengenai tentang misionaris, ya, karena dalam gereja itu jarang sekali digunakan masalah jabatan misionaris, ya, kecuali bergabung di misi, ya, di misi di yayasan, bukan gereja tapi yayasan, maka itu bisa dikatakan sebagai penginjil lapangan, ya. Dan istilah misionaris itu jarang sekali sebenarnya gereja menggunakan ini, tapi tidak masalah. Yang bombastis menurut saya, di mana bapaknya ini memurtadkan Islam sewaktu dia masih pendeta hampir 3.000 jiwa. Wow, hehe, luar biasa ya. Pendeta siapa dok? Ya, oke teman-teman, supaya lebih jelas ya, mari ya kita mendengarkan, kita simak baik-baik. Nanti kita berkomentar secara bersama-sama. Berikut videonya. Latar belakang keluarga saya adalah kebetulan papa saya adalah seorang pendeta yang memimpin beberapa gereja yang ada di Jakarta, dan papa saya menikah dengan ibu saya seorang misionaris di gereja. Padahal beliau itu adalah pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau. Seperti itu. Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000 orang. Allah Akbar. Itu. Kita kenal dengan Ustadz Yusuf Ismail itu, beliau adalah aktivis. Jadi pada waktu itu, alhamdulillah kami sekeluarga dengan berbagai macam halangan, sebetulnya ada beberapa yang tidak kami inginkan, tetapi saat ini kami sudah sangat-sangat bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kami, seperti itu. Untuk pada awal mulanya kenapa saya tertarik memeluk Islam, itu karena sifat kelembutan dari ayah saya, dari papa saya, yang sifat yang tadinya beliau itu belum mu'alaf, ketika beliau masuk Islam, sifat beliau itu sangat berubah total. Seperti itu. Jadi ya dulu itu sebelum memeluk agama Islam itu papa saya sangat temperamen, emosional, dan wajahnya itu sangat merah kalau kita lihat seperti itu. Beliau itu jangankan untuk dikata-katain sama orang ya, istilah kasarnya, tapi kalau untuk misalnya beliau tersinggung sedikit saja itu sudah sangat menggebu-gebu gitu untuk emosionalnya, seperti itu. Tetapi ketika beliau memeluk agama Islam, alhamdulillah saya melihat kelembutan, saya melihat yang wajahnya itu cerah, adem, dan nyaman untuk dilihat, seperti itu. Jadi pada waktu itu kebetulan ayah saya dulu yang masuk Islam. Setelah itu 2 minggu kemudian setelah ayah saya masuk Islam,
saya beserta kakak saya yang kedua, yang nomor 2 itu alhamdulillah juga memeluk agama Islam. Seperti itu. Langsung dibimbing sama ayahnya atau sendiri atau gimana? Tidak, jadi kita bersama Ustadz di sana, ya sama Ustadz yang mensyahadatkan papa juga sama-sama. Oke. Berarti perubahan ayah yang membuat mungkin Mbak Jessica ini tertarik dalam Islam ya? Betul. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kejadiannya pada waktu itu, kenapa saya bisa mengambil keputusan untuk berhijrah itu, waktu itu kan papa saya, beliau itu kan mantan pendeta ya. Jadi setelah masuk Islam banyak sekali teman-teman pendetanya, pihak gereja itu yang meminta keterangan beliau lah gitu, istilahnya minta konfirmasi. Kenapa papa saya namanya itu Bapak Rudi Mulyadi. Jadi kenapa Pak Rudi bisa memeluk agama Islam? Padahal beliau itu adalah pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau. Seperti itu. Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang. Jadi pihak gereja itu sangat heboh pada waktu itu kan. Kenapa bisa seorang pendeta yang memurtadkan orang, yang sering memurtadkan orang, kok bisa ikut, beliau malah ikut memeluk agama Islam, seperti itu. Jadi pada waktu itu ada beberapa pendeta yang datang ke rumah. Kita semua sudah panik karena takut papa itu terjadi hal yang tidak kami inginkan, seperti itu kan. Tetapi alhamdulillah itu juga pada waktu itu juga saya melihat papa saya itu tenang, santai, dengan santai dia tenang aja gitu, tenang aja, kamu di dalam aja gitu, kamu semua anak-anak sama mama saya itu disuruh di dalam, kita semua tunggu di dalam, duduk sambil berdoa ya. Kita kan dulu kan juga masih memeluk Kristen kan, jadi kita berdoa itu. Dan papa saya menemui mereka. Ketika mereka berdialog pada waktu itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan mereka ke papa saya. Tidak satu kata pun papa saya berbicara, hanya mendengarkan mereka. Padahal pada waktu itu saya mendengar hinaan mereka, terus cercaan mereka. Papa saya dikata-katain segala macam, istilahnya bukan bahasa yang sopan lagi. Ya, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kita memberikan komentar di sini ya, karena ini sangat ganjal dan tentu saja meragukan ya. Kalau memang dia ini benar-benar Kristen terlebih dahulu dan juga bapaknya yang adalah pendeta besar yang memimpin beberapa gereja, seharusnya kan disebutkan nama bapak orang tuanya gitu ya. Teman-teman sekalian, di sini pertama kali yang akan kita bahas, di mana bapaknya seorang temperamen yang suka marah, suka menggebu-gebuk, suka emosi ketika menjadi Kristen, menjadi seorang pendeta. Lalu katanya setelah sudah masuk Islam, maka berubah total menjadi orang yang adem, penuh dengan kelembutan gitu ya. Dibicaranya mungkin bagus teman-teman sekalian ya. Jadi ini justru terbalik teman-teman. Kalau kita melihat mereka yang mu'alaf, justru kebanyakan mereka katanya dapat hidayah, tapi caci makian yang mereka ucapkan kepada kekristenan. Bahkan mereka terus menghina kekristenan gitu. Bahkan tidak sedikit dari para mu'alaf menghalalkan darah orang-orang Kristen gitu. Jadi kalau dia katakan tadi ayahnya ya penuh dengan sifat kelemah lembutan, setelah itu akhirnya karena ayah mereka lah tertariklah kepada Islam dan masuk Islam. Ini iman ya, sejauh mujizat kali ya mungkin ya, atau iman musiman ya, sehingga gampang sekali untuk diubahkan. Jadi pertama teman-teman, kalau seandainya ada seorang pendeta yang begitu hebatnya dalam kekristenan, bahkan bisa membawa orang muslim masuk ke agama Kristen, itu kita bisa katakan sangat mustahil dia bisa masuk ke agama Islam. Mustahil.
Ya, karena agama yang benar adalah agama Kristen, teman-teman sekalian. Jalan menuju kepada sorga adalah satu-satunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan ajaran yang adem, ajaran yang lemah lembut, ajaran yang kasih, itu Kristen, ajaran Tuhan Yesus. Justru kalau kita melihat yang murtad dari Islam itu halal darahnya, ya bisa dibunuh, ya bahkan berita-berita kemarin kita mendengar teman-teman, orang yang keluar dari Islam itu akhirnya ya kehilangan nyawanya, ya diusir oleh keluarganya. Ada begitu banyak kita melihat. Kedua, dia katakan teman-teman sekalian bahwa ayahnya ya menikah dengan seorang misionaris. Nah, ini bahasa misionaris ini juga kita ragukan teman-teman, karena istilah misionaris di gereja-gereja masa kini itu tidak dipakai, tidak dipakai. Ya, paling yang dipakai guru Injil, ya kan. Kemudian kalau seandainya dia penginjil lapangan, maka itu tidak bergabung di gereja dan dia bukan seorang aktivis dalam gereja, karena dia tidak terikat kepada organisasi gereja, tapi dia terikat kepada lembaga atau yayasan yang memfasilitasi orang-orang yang menjadi hamba Tuhan di lapangan, ya penginjil lapangan gitu. Jadi untuk sistem misionaris itu jarang sekali digunakan, karena misionaris ini cenderungnya dari Indonesia akan dikirim ke luar negeri, ataupun orang-orang barat, orang-orang dari Eropa masuk ke Indonesia menjadi misionaris, ya. Jadi pertama kali mereka bawa Injil ke suku-suku yang belum dijangkau oleh gereja tentunya. Jadi teman-teman, itu yang disebut dengan misionaris. Jadi gereja saat ini tidak sembarang menggunakan istilah misionaris. Dan yang paling terakhir adalah mengenai ada pendeta, ya, ada sejumlah pendeta yang menyerang mereka, katanya, ya, menyerang mereka bahwa mereka ini sudah keluar dari Kristen. Maka ada banyak pendeta yang marah-marah, maki-maki mereka, gitu ya, menyerang rumah mereka, ya. Ini juga omong kosong teman-teman, karena di dalam kekristenan, ya, ada begitu banyak pendeta juga yang mungkin, ya, seperti Yayah Waloni mengaku sebagai pendeta, Ahmad Kainama mengaku seorang pendeta, Ustaz Agustat mengaku pendeta karismatik, Ustaz Nandar mengaku sebagai mantan misionaris, ya, Goldia Sibolon mengaku sebagai pendeta besar, memimpin satu organisasi besar di Indonesia, ya. Ini kebanyakan mereka adalah pembohong besar, dan tidak pernah terjadi ketika ada hamba Tuhan, ketika ada orang Kristen pindah agama masuk ke agama Islam, tidak ada para pendeta yang demo, tidak ada para pendeta yang mungkin buat masalah dengan itu. Justru sebaliknya teman-teman sekalian, ketika Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, meninggalkan Islam yang menjadi pemimpin pesantren pada waktu itu, ya, dia, ya, justru diteror oleh siapa? Insa Monggo Ginta, Ustadz Nababan, ya, Ustadz Ali Mustafa, bahkan anak-anaknya terus dikawal, terus ditanyain dan macam-macam gitu. Justru sebaliknya kalau kita melihat, ya, kebenaran yang muncul di media sosial gitu, ya, seperti framing-framing yang mereka lakukan, ada terjadi kristenisasi di sini dengan membagikan Indomie, ya, beras, minyak goreng dan macam-macam. Justru dari pihak Muslim yang terus melakukan itu, datang ke kampung saya sendiri loh, viral di media sosial itu. Ada mantan menteri, ya, yang berbicara di channelnya Ustadz Nababan, malahan dia memberikan lowongan pekerjaan di Nia Selatan. Dia berikan itu pekerjaan untuk usahakan ayam, nikah massal, ya, tetapi harus masuk Islam. Justru ini pada kenyataannya. Jadi apa yang disampaikan oleh perempuan ini, bahwa orang Kristen, yaitu khususnya para pendeta, ada sejumlah pendeta katanya menyerang rumahnya, ya, karena bapaknya sudah pindah ke agama Islam, ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri apa yang diceritakan oleh perempuan ini. Tetapi dua hal tadi, tidak mungkin seorang pendeta yang sudah memurtadkan hampir 3.000 jiwa lalu tiba-tiba masuk agama Islam, itu tidak pernah terjadi. Kedua, soal memakai istilah jabatan misionaris dalam gereja, ini juga sangat
Ya, bahkan hampir gereja tidak menggunakan istilah misionaris ini, ya. Jadi kalau katanya tadi mamanya adalah seorang misionaris, guru besar dan macam-macam, ini semua takiyah, ini semua omong kosong ya. Jika memang betul, berikanlah buktinya. Silakan kita tunggu buktinya dari Ngaji Cerdas ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sekian yang saya boleh sampaikan, dan biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.